Bernafas merupakan kegiatan tubuh yang tidak kita sadari. Saat bernafas, ada banyak organ berperan dalam mengolah oksigen yang kita hirup, saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Namun, sebelum udara bisa mencapai paru-paru, oksigen akan melewati organ pernapasan lainnya secara berurutan, dari atas melalui hidung atau mulut ke pangkal tenggorokan, lalu berangsur turun ke trakea hingga berakhir di alveolus. Ada banyak organ yang berperan agar manusia bisa terus bernafas dengan baik. Secara normal, kita bernafas dimulai dari hidung, kemudian menuju faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan langsung ke paru-paru. Sekarang coba kita bayangkan salah satu organ tersebut tidak ada. Sepertinya kita akan sulit untuk bernafas. Oke, kita lihat satu persatu. Organ pernapasan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah lubang hidung. Saat manusia bernafas secara normal, udara masuk ke tubuh lewat lubang atau rongga hidung. Di dalam lubang hidung terdapat lapisan kulit dalam yang lengket seperti selaput lendir yang bernama membran mukosa untuk mengatur suhu dan kelembaban udara. Membran ini berfungsi menyaring udara yang masuk. Nah, fungsi ini bisa berjalan karena adanya rambut-rambut halus sebagai penyaring debu serta kotoran yang masuk bersama udara. Rambut halus tersebut dinamakan silia. Oleh silia, kotoran yang tersaring akan dikeluarkan melalui bersin. Itulah sebabnya jika berada di ruangan yang berdebu, kita akan bersin-bersin. Yang kedua ada faring. Faring merupakan istilah medis dari tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk menangkap udara yang masuk dari hidung dan meneruskannya ke trakea atau jalur udara. Ingat, tenggorokan bukanlah saluran makanan. Organ yang digunakan sebagai saluran makanan disebut sebagai kerongkongan. Jangan sampai ketuker ya. Yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Makhluk hidup yang bisa menghasilkan suara umumnya memiliki laring, termasuk manusia. Laring dapat juga disebut sebagai kotak suara. Saat udara keluar masuk melalui jalur pernapasan, maka akan ada suara yang dihasilkan. Disitulah laring berperan dalam menghasilkan suara. Di dalam laring, ada organ penting yang berperan dalam produksi suara, yaitu pita suara. Di laring juga terdapat katup atau tutup yang disebut dengan epiglotis. Saat menelan makanan dan minuman, epiglotis akan menutup sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan. Nah, kalian pasti pernah tersedak kan? Mungkin ada makanan yang masuk ke tenggorokan, makanya jangan berbicara ketika makan. Keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea bisa juga disebut sebagai jalur napas utama yang menghubungkan organ pernapasan atas dengan paru-paru. Lokasinya terletak persis di bawah laring. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang bertugas untuk menopang organ ini, sambil memungkinkannya untuk tetap fleksibel bergerak saat manusia menghirup oksigen atau bernapas. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang kenyal dan berisi udara yang terletak di kedua sisi dada dan terlindungi oleh tulang rongga dada. Paru-paru merupakan organ pernapasan manusia yang utama pada manusia. Selanjutnya ada bronkus. Trakea atau jalur utama memiliki bentuk menyerupai huruf Y yang terbalik. Trakea adalah jalan lurus di atasnya, sedangkan cabangnya yang berjumlah 2 buah
satu di kiri dan satu di kanan, bernama bronkus. Bronkus yang merupakan cabang dari trakea masuk langsung ke paru-paru. Di paru-paru, bronkus kembali bercabang menjadi bronkiolus dan menyediakan suplai udara untuk paru-paru. Bronkiolus bercabang menjadi cabang-cabang kecil dan halus yang ujung-ujungnya membentuk suatu kantong yang disebut dengan alveolus. Dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terus, bagaimana perjalanan udara dalam tubuh manusia? Udara yang dihirup akan masuk ke dalam organ pernapasan manusia secara berurutan. Saat kita bernapas, oksigen akan masuk melalui hidung atau mulut, kemudian akan masuk ke tenggorokan, laring, dan udara kemudian masuk ke trakea, lalu diteruskan ke bronkus dan bronkiolus. Nah, di bronkus udara akan dialirkan secara merata ke seluruh paru-paru melalui percabangannya yaitu bronkiolus. Di ujung-ujung bronkiolus terdapat kantung udara yang dinamakan alveolus. Nah, di alveolus ini akan terjadi pertukaran udara bersih atau oksigen yang baru dihirup. Nah, udara kotor atau karbon dioksida akan dikeluarkan. Nah, karbon dioksida ini merupakan produk sisa dari sirkulasi pernapasan. Dari alveolus, karbon dioksida kemudian akan kembali dikeluarkan melalui organ-organ pernapasan untuk dihembuskan kembali keluar dari paru-paru. Sementara itu, udara bersih yang ada di alveolus akan dibawa oleh pembuluh darah menuju ke jantung untuk selanjutnya dipompa ke seluruh tubuh. Menjaga kesehatan organ pernapasan tentu adalah hal yang sangat penting. Mulai sekarang, hindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi makanan maupun minuman yang kurang sehat. Tetaplah berolahraga secara teratur agar hidup semakin sehat. Nah, begitu sistem pernapasan yang ada di tubuh kita. Jangan lupa like dan subscribe. Salam mengedukasi Indonesia.